Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Gunawan Tanuwijaya, NIM 204 10 50 398. Kami dari kelompok 1 yang bertemakan manajemen keuangan syariah. Yang pertama yakni definisi manajemen keuangan syariah. Manajemen syariah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Najmuddin mengemukakan bahwa manajemen keuangan ialah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen, bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam teori manajemen syariah, manajemen memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan rangkaian aktivitas perencanaan, perorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Yang kedua yakni fungsi manajemen keuangan syariah. Fungsi manajemen keuangan syariah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan bagi hasil atau dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi kepada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan tersebut akan mendongkrak optimalnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat pada tingginya harga saham perusahaan sehingga kemakmuran para pemegang saham semakin bertambah. Dalam konteks syariah, jika para pemegang saham mencapai kemakmurannya, maka semakin besar zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan oleh para pemegang saham tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Septia Hidayah akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha merupakan lembaga atau kesatuan yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang merupakan badan usaha hukum yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko secara pribadi. Manajemen perusahaannya dikelola pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau manajer, bahkan sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut. Pemilik merupakan aktor utama dalam mengambil kebijakan dan keputusan perusahaan, termasuk dalam melakukan hubungan dengan para pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu firma, yang merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Yang pertama melalui akte resmi dan yang kedua akte di bawah tangan. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma dan besarnya tergantung kesepakatan dari pihak yang terlibat. Yang ketiga, JV yang merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Dalam perseroan komanditer, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya, dan ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal.
Jadi, sekutu yang terdapat dalam CV ada dua, yaitu sekutu komanditer atau sekutu pasif yang tanggung jawabnya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan, dan sekutu komplementer atau sekutu aktif yang bertanggung jawab atas segala risiko atau kewajiban pihak ketiga. Yang keempat yaitu PT atau perseroan terbatas, merupakan badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati para pengusaha karena memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan badan hukum yang lainnya. Kelebihannya antara lain luasnya badan usaha yang dimiliki, kebebasan bergerak dalam berbagai bidang usaha, serta tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya pada modal yang disetorkan. Yang kelima yaitu koperasi, merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Dalam praktiknya juga melayani kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan para anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang keenam yaitu yayasan, yang merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Tujuannya yaitu memberi pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau pemberdayaan masyarakat umum. Modalnya berasal dari sumbangan, hibah, wakaf, atau sumbangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Balkis. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. Di dalam perspektif Islam, tujuan utama proses produksi bukan hanya mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, meskipun mencari keuntungan dari cara yang baik, tetapi juga harus mengedepankan nilai falah, sehingga harus tetap berbanding lurus tetap menjadi tujuan utama. Keuntungan produksi perusahaan juga perlu memperlihatkan konsep halal dan haramnya. Jika perusahaan tidak mementingkan keuntungan yang optimal, maka kemungkinan besar perusahaan akan lebih cepat berhenti atau bangkrut. Tetapi perusahaan juga harus memiliki tujuan untuk mensejahterakan para pekerja yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor penentuan perusahaan dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah keberagaman tujuan perusahaan dan implikasi ekonomi. Sebuah perusahaan pasti memiliki beberapa tujuan yang beragam, sehingga diperlukan adanya keseimbangan antara perolehan materi dan spiritual. Dengan adanya perolehan materi yang didapat, diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan juga memberi kesejahteraan bagi pekerjanya dan juga bagi lingkungannya. Yang kedua adalah tata kelola perusahaan syariah. Tata kelola perusahaan syariah menyajikan dua konsep dasar prinsip syariah, yakni prinsip hak milik dan prinsip kerangka kontrak. Tata kelola setiap perusahaan syariah diatur oleh seluruh personil yang ada dalam perusahaan, seperti pemegang saham, pemodal, pemasok, karyawan, dan juga masyarakat yang ikut dilibatkan. Yang ketiga, relevansinya tujuan dan tata kelola perusahaan syariah. Tata kelola perusahaan syariah dengan perusahaan konvensional gak
punya perbedaan yang signifikan, karena hal tersebut mengacu pada sistem, yaitu perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar tercapai tujuan dan melindungi keinginan dan hak stakeholder. Tata kelola perusahaan syariah menambah nilai dari maqasid syariah yang memiliki tujuan akhir dari tata kelola Islam. Maqasid syariah sendiri mempunyai makna perlindungan akan kesejahteraan manusia, kesejahteraan harta yang di dalamnya juga mencakup keyakinan tentang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Nadia Tunisa, NIM 204 10 50 30 110 akan menjelaskan materi tentang manajer keuangan dan aktualisasi syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajer keuangan. Manajer keuangan sendiri adalah salah satu divisi dalam perusahaan syariah yang memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, dan menyimpan dana yang dihasilkan dari perusahaan dan berperan dalam pengambilan keputusan investasi dan anggaran pembelanjaan terkait dengan laju pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Manajer keuangan bertanggung jawab pada penentuan jumlah aktiva dari investasi dan dari mana sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Sumber dana yang diperoleh dapat didapat dari luar perusahaan. Menurut Brigham dan Houston, tugas manajer keuangan meliputi yang pertama, bekerja sama dengan manajer lain, merencanakan dan meramalkan beberapa aspek perusahaan, termasuk aspek perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan investasi penting. Dan yang ketiga, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Yang keempat, penghubung antara perusahaan dan pasar keuangan sehingga bisa mendapatkan dana dengan memperdagangkan surat berharga perusahaan. Tanggung jawab manajer keuangan secara umum, yang pertama, bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan investasi dan pembelanjaan perusahaan, bertanggung jawab dalam pengambilan dividen dan anggaran keuangan perusahaan, kerugian perusahaan, dan memaksimalkan nilai pendapatan perusahaan. Yang kedua, analisis keterampilan manajer keuangan. Keterampilan ini didukung peran divisi lainnya untuk lebih baik dan lebih cepat dalam pencapaian tujuan perusahaan. Beberapa keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer keuangan meliputi yang pertama, keterampilan konsepsional. Keterampilan ini ditujukan dalam pembuatan ide, saran yang dituangkan pada kegiatan konkret. Keterampilan ini biasanya dilakukan oleh manajer tingkat tinggi. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan. Keterampilan ini ditandai dengan kemampuan public speaking. Dengan adanya skill komunikasi yang baik, akan menimbulkan respon yang terbuka terhadap manajer keuangan. Yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan ini sangat menunjang untuk pekerjaan utama seorang manajer keuangan. Yang keempat, keputusan manajer keuangan. Keputusan manajer keuangan meliputi keputusan dalam pendanaan atau pembelanjaan pasif, keputusan dalam investasi atau pembelanjaan aktif, dan keputusan dividen. Manajer keuangan memiliki beberapa masalah pokok. Masalah pokok utama manajer keuangan meliputi masalah pendanaan, karena dalam mendapatkan sumber dana sulit dilakukan karena harus mendapatkan yang paling tepat. Sumber pendanaan yang salah akan membuat perusahaan semakin merugi. Aktualisasi syariah. Lembaga keuangan konvensional tidak banyak berbeda dengan lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga keuangan syariah harus memiliki prinsip-prinsip syariah berikut dalam kegiatan operasionalnya. Yang pertama, prinsip keadilan. Keuntungan dibagi rata menyesuaikan dengan kontribusi yang dikeluarkan setiap individu. Misalnya, pada penanaman modal, Pak A berkontribusi sebagai penanam modal dan Pak B sebagai pekerja. Apabila prinsip keadilan ini tidak dijalankan dengan baik, maka nantinya akan menimbulkan kerugian ke depannya. Yang kedua, kemitraan, yaitu nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan harus sejajar dengan mitra usaha yang saling bersinergi untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, yang sejajar dengan tujuan value oriented.
Yang ketiga, transparansi, yaitu semua pelaporan lembaga keuangan syariah harus disampaikan secara gamblang dan terbuka sehingga semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat memantau kondisi data di dalamnya. Yang keempat, universal, yaitu tidak memihak dan membedakan siapapun dan disesuaikan dengan prinsip rahmatan lil alamin. Terima kasih, demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.